Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya teman-teman. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Video kali ini saya akan membahas mengenai penyakit HP Samsung ya teman-teman. Itu penyakitnya pengecasan agak lama tapi nggak penuh-penuh. Itu bisa ngecasnya di atas 4 jam tapi nggak penuh-penuh teman-teman. Bahkan konon ya, itu pernah lagi posisi indikatornya lagi ngecas charging, itu malah berkurang teman-teman. Penyebabnya apa sih? Nah, kita bahas satu persatu teman-teman. Biasanya HP yang kita pakai ini teman-teman itu pernah mengalami jatuh, mungkin berkali-kali dan sangat parah ya. Misalnya ketinggian ya kurang lebih 1 meter, itu kita pernah jatuh teman-teman, cuman tanpa kita sadari ya. Itu bisa mempengaruhi performa baterai ya. Itu kinerja baterai lama-kelamaan akan mengalami kerusakan teman-teman. Mungkin saja di dalam papan sirkuitnya teman-teman itu ada keretakan atau apa teman-teman, keretakan kecil ya, yang mengakibatkan waktu kita ngecas, walaupun indikatornya tertera charging ya atau lagi ngecas, itu baterai tidak energinya tidak masuk sama sekali teman-teman, walaupun indikatornya ngecas ya. Nah, itu salah satu penyebab kemungkinan HP kita itu jatuh dalam kondisi yang parah teman-teman, itu tanpa kita sadari. Nah, itu penyebabnya teman-teman. Yang pertama ya, HP jatuh ya. Yang kedua, penyebabnya bisa saja teman-teman waktu lagi ngecas, posisi ngecas itu kita sambil mainkan HP kita teman-teman. Itu sambil ngecas kita sambil mainkan HP-nya, itu sangat berpengaruh teman-teman. Alangkah baiknya waktu kita lagi ngecas HP, sebaiknya kita jangan sambil mainin HP teman-teman, dan itu sangat berbahaya teman-teman. Nah, itu salah penyebab kedua ya teman-teman, itu karena kita tuh sambil mainin HP waktu lagi ngecas. Dan penyebab yang ketiga teman-teman, itu kemungkinan teman-teman ada kerusakan di bagian konektornya teman-teman. Ini teman-teman, bagian konektor maksudnya yang di sini teman-teman, portnya ya, port chargernya teman-teman. Ini bagian port charger atau konektor ini itu mengalami kerusakan teman-teman. Nah, tips saya teman-teman, bagaimana sih cara kita mengatasi HP kita yang ngecasnya lama tapi nggak penuh-penuh atau bahkan nggak tercas sama sekali. Nah, tips saya teman-teman boleh dicoba ya teman-teman. Itu mengapa saya bilang saya membagikan tips ini teman-teman. Kemarin sebulan lalu saya udah pernah beli charger ya teman-teman. Tunggu saya kasih lihat. Saya udah ganti charger dan kabelnya teman-teman yang baru. Nah, itu pakai nggak sampai sebulan penyakitnya kambuh lagi. Lalu bagaimana sih tips dari saya? Ini jangan dibuang teman-teman. Kemungkinan besar penyebabnya tuh bukan karena ini. Penyebabnya bisa yang saya sebutkan tadi teman-teman. Nah, misalnya penyebabnya yang poin ketiga, yang konektor yang tadi saya sebutkan, konektor ini ya, port ini yang mengalami kerusakan, itu bisa kita akali dengan tips ini teman-teman. Saya kasih tahu teman-teman. Nah, misalnya kita lagi ngecas ya teman-teman. Nih teman-teman, kita lagi ngecas. Nah, saya langsung praktekkan ya, saya cas ya teman-teman. Ini kan posisi lagi charging ya, dan itu menunjukkan, sorry, mungkin kameranya nggak ke 78%. Misalnya kita sambil tungguin, kita harus sambil tungguin teman-teman. Kita tungguin lihat ngecasnya dalam waktu 1 menit itu naik apa enggak. Misalnya 1 menit belum naik, 2 menit kita coba tungguin naik apa enggak. Misalnya dia nggak naik teman-teman,
masih tetap kita ubah posisi begini teman-teman. Supaya apa? Supaya konektor atau port yang di sini yang rusak teman-teman, kemungkinan dia ada mengalami pecah atau apa, mungkin penyebabnya yang poin 1 jatuh atau apa teman-teman, mungkin terjadi keretakan kecil. Nah, saat kita mereposisi, memindahkan posisi seperti ini teman-teman, misalnya posisinya tadi begini, dia nggak mau ngecas ya, atau ada ngecas tapi nggak full ya, kita reposisi teman-teman begini, lihat dia ngecas nggak. Nah, kalau masih dia nggak itu teman-teman, kita bisa ikat kabelnya teman-teman, seperti ini teman-teman, kelihatan nggak? Seperti ini kita ikat ya, kita ikat dan kita tungguin teman-teman. Sambil kita tungguin, daripada kita tinggalin teman-teman berjam-jam dia nggak penuh, kita nggak ketahuan. Kita bisa ngetes, kita perhatiin, tungguin 1 menit, 2 menit, atau bahkan 3 menit, kita tungguin teman-teman. Kalau misal mulai menambah 1%, itu berarti masih bisa tertolong teman-teman. Nah, langkah yang harus kita lakukan ya seperti tadi yang saya katakan teman-teman, kita reposisi ya, pindahkan posisinya, bisa juga dibalikin juga bisa teman-teman ya, dibalikan atau diikat kabelnya. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya ini kita mempressing posisi konektor ini teman-teman ya. Kemungkinan tadi ada retak kecil misalnya, ada keretakan kecil waktu kita reposisi, kemungkinan dia nyambung teman-teman, dia nyambung, jadi energinya yang lihat kabel charger itu masih bisa terkonek teman-teman ya. Jadi baterai baru bisa terisi kalau kita tanpa kita reposisi, kita biarin itu sampai berjam-jam bahkan seharian, dia nggak akan penuh teman-teman. Tips ini udah saya buktikan teman-teman, saya udah coba teman-teman. Kalau nggak saya misalnya beli lagi charger itu dan kabelnya yang baru, itu tetap sama teman-teman, itu hanya akan sia-sia dan membuang-buang duit. Mungkin tips ini bisa teman-teman coba di rumah ya teman-teman. Nah, sekian video dari saya teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like and subscribe ya teman-teman. Terima kasih.